Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita coba melihat bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi. Contoh yang pertama, N2 gas ditambah H2 gas menghasilkan NH3 gas. Suatu reaksi dikatakan setara jika jumlah atom ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jumlah N di ruas kiri sama dengan 2. Jumlah H di ruas kiri juga 2. Kemudian N di ruas kanan sama dengan 1 dan H di ruas kanan sama dengan 3. Di ruas kiri N sama dengan 2, sedangkan N di kanan baru 1. Berarti harus N-nya kita kali 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Berarti di sini harus koefisiennya 2. Pada saat kita beri koefisien 2, maka otomatis jumlah H akan berubah. Berarti di awal di kanan H itu 3, karena kita beri koefisien 2, berarti jumlah H di kanan 3 kali 2. Itu adalah 6. Sementara di ruas kiri, H baru 2. Nih, H sama dengan 2. 2 kali berapa supaya sama dengan 6? Berarti harus dikali 3. Maka ini 6. Maka koefisien si H2 harus 3. Nah, sekarang terlihat jumlah atom di kedua ruasnya sudah sama. Contoh yang kedua. C3H8 gas ditambah O2 gas menghasilkan CO2 gas ditambah H2O liquid. Jumlah atom di ruas kiri, C-nya ada 3, kemudian H8 dan O-nya 2. Di ruas kanan, C-nya ada 1, sedangkan H ada 2, dan O-nya di sini ada 2, tambah 1, jumlahnya 3. Di kiri C ada 3, maka di kanan C-nya baru 1, berarti harus kita kali 3. Di jumlah C-nya 3, maka di sini koefisiennya harus 3. Kemudian jumlah H, di kiri H sama dengan 8, di kanan H baru 2. Maka yang di kanan harus kita kali 4 sehingga menjadi 8. Artinya koefisien ini H4. Pada saat koefisien di kanan berubah, sudah pasti merubah jumlah O di kanan. Berarti O di kanan sama dengan 3 kali 2 berarti 6 ditambah di dalam H2O 4 kali 1. Berarti 4, berarti jumlah O di kanan ada 10. Sedang di kiri baru 2. Berarti yang di ruas kiri harus kita kali 5. 2 kali 5 artinya 10. Berarti di sini koefisiennya harus 5. Sehingga dia sudah sama jumlah atom ruas kiri dan ruas kanan. Ini cara penyetaraan reaksi kimia. Untuk soal selanjutnya, silahkan siswa coba sendiri nanti di buku catatannya. Sekarang kita masuk konsep mol. Untuk ujian PTS, itu soalnya sampai konsep mol. Kalau kita lihat dari diagram, mol itu ada nanti bisa kita hubungkan dengan volume, ada hubungan mol dengan massa, ada hubungan mol dengan jumlah partikel, dan hubungan mol dengan molaritas. Kita lihat bagian yang pertama atau yang A. Hubungan mol dengan massa. Di sini massa satuan adalah gram. Nih, hubungan mol dengan massa. Kita punya rumus N sama dengan M dibagi AR atau MR. N itu adalah jumlah mol, M adalah massa atau gram, kemudian MR massa molekul relatif, AR massa atom relatif. Massa atom relatif itu sudah ada diketahui di dalam sistem periodik unsur. Di SMP siswa sudah belajar sistem periodik unsur. Nah, sedangkan untuk mencari MR atau massa molekul relatif itu adalah MR sama dengan sigma AR atau jumlah dari AR masing-masing atom.
Dari rumus N sama dengan M dibagi AR atau MR, kalau kita turunkan untuk mencari massa atau gram, itu sama dengan N dikali AR atau MR. Bagaimana cara menghitung MR? Kita C2O sama dengan 11, S32, H sama dengan 1. MrCO2 itu akan sama dengan angka indeks si C, itu 1, dikali AR-nya. Makanya 1 dikali ARC. Ditambah angka indeks si O, 2, berarti 2 dikali ARO. Berarti ini 1 dikali ARC, ARC 12, ditambah 2 kali ARO, ARO itu 16. 1 kali 12 itu 12, ditambah 2 kali 16, 32. Sehingga MrCO2 itu adalah 44. Kemudian MR untuk H2O. Contoh yang kedua. H2SO4. Indeks H2, 2 ARH, indeks S1, berarti 1 kali ARS, ditambah indeks CO, 4, berarti 4 kali ARO. Berarti kita masukkan angkanya, 2 dikali ARH itu 1, ini. Kemudian ditambah 1 kali ARS, ARS itu 32, ditambah 4 kali ARO, ARO itu 16. Sehingga 2 kali 1, 2, ditambah 1 kali 3, 2, 32, ditambah 4 kali 16, 64. Jadi MR-nya sama dengan 98. Sekarang kita lihat bagaimana cara mencari hubungan mol dengan massa. Tentukanlah jumlah mol dari 5,6 gram Fe. AR-nya dengan 56. Langkah pertama, kita tulis dulu diketahui. Diketahui ya. Diketahui tadi ada, berarti M sama dengan 56. Kemudian AR 56. Yang ditanya suruh menghitung jumlah mol. Mol simbolnya adalah N kecil. Jadi berapa M? Baru jawab. Bikin rumus dulu, baru masukin angka. N sama dengan M dibagi AR. Kenapa kita gunakan R, massa atom relatif? Karena Fe adalah atom. Sehingga M kita punya ada 5,6 bagi 56. Kita dapatkan 0,1. Satuannya adalah mol. Ya. Soal yang pertama. Soal yang kedua, berarti diketahui kita ada 9 gram. Kemudian MR H2O itu ada 18, yang ditanya sama juga mol. Jawab. Kita tulis dulu rumus, berarti N sama dengan gram per MR H2O. Kenapa MR? Karena H2O adalah molekul. Sehingga N sama dengan gram kita ada 9, dibagi MR-nya 18. 9 bagi 18 adalah 0,5 mol. Ini soal yang kedua. Oke. Untuk soal yang berikutnya, siswa silahkan dicoba sendiri dengan menggunakan rumus yang sama. Kemudian di bawahnya ada kisi-kisi PTS. Silakan pelajari sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.